Halo, selamat siang para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah umum agama di semester ini. Sesuai dengan penjelasan dosen pengampu mata kuliah masing-masing di awal perkuliahan minggu lalu, maka pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan dan yang harus dikerjakan pada kuis besar yang kedua. Pada kuis besar yang kedua ini kalian harus membuat infografis dengan tema agama dan sains atau agama dan budaya. Nah, agar kalian tahu dan bisa mengerjakan tugas kuis besarnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu infografis. Oke, silakan kalian simak baik-baik video ini. Ya, infografis itu terdiri dari dua kata, yaitu info atau informasi dan grafis atau gambar. Jadi, infografis merupakan representasi visual dari informasi yang bertujuan untuk membuat data yang sudah diperoleh dan diolah menjadi mudah dimengerti sejak pada pandangan pertama. Pandangan pertama, walaku berjumpa. Infografis memanfaatkan teks secara minimal dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk menampilkan data, menjelaskan konsep, menyederhanakan presentasi, memetakan hubungan, menunjukkan tren, dan memberikan wawasan penting. Penggunaan gambar yang menarik pada infografis dapat menyederhanakan sebuah ide ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Otak manusia 90% mampu menangkap informasi melalui media visual daripada teks. Jadi bentuk gambar itu lebih mudah dicerna oleh otak daripada tulisan atau teks. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan melalui media infografis ini lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Infografis sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, infografis informasional. Infografis ini memiliki komponen teks yang lebih banyak dan persentase grafis yang lebih sedikit. Yang kedua, infografis timeline. Infografis ini menggambarkan peristiwa atau tindakan dalam urutan yang kronologis. Biasanya digunakan untuk informasi sejarah atau sebuah perkembangan tentang suatu hal. Yang ketiga, infografis grafik. Infografis ini berisi bagan atau diagram sebagai pusat visualisasi informasi. Infografis model seperti ini biasanya digunakan untuk menjelaskan perbandingan. Yang keempat, infografis diagram pie. Infografis ini sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam jenis infografis grafik. Namun karena bentuk visualnya lebih banyak memberikan informasi, jadi ya kita pisahkan saja mereka menjadi hal yang berbeda. Yang kelima, infografis how to. Infografis ini berisi informasi tentang langkah-langkah untuk mencapai hasil tertentu. Yang keenam, infografis proses. Nah, perbedaan infografis proses dengan infografis how to adalah pada bagian pengambilan keputusan. Urutan gambar dari infografis ini harus jelas dan runtut sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Yang ketujuh, infografis perbandingan. Infografis ini menunjukkan perbedaan antara suatu benda atau produk dengan benda yang lainnya. Namun tidak hanya benda, tetapi juga bisa hal-hal seperti lokasi, peristiwa, atau individu. Yang kedelapan, infografis angka. Teks pada infografis ini didominasi oleh angka. Isinya terkait dengan data-data tentang urutan, skor, jumlah, dan sebagainya. Yang kesembilan, infografis resume. Infografis ini berupa CV atau riwayat hidup seseorang dengan format visual. Biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan penawaran diri.
Berikutnya adalah elemen infografis. Elemen yang pertama adalah warna. Warna merupakan elemen dalam infografis yang paling penting dan menonjol. Kalian harus benar-benar jeli dalam memilih skema warna agar unsur visual dalam infografis nyaman untuk dilihat. Pemilihan tema dalam infografis harus disertai dengan pemilihan warna yang pas. Begitu juga ketika kalian sedang membuat infografis dengan tema perbandingan. Untuk mengetahui perbandingan suatu hal dengan baik, harus menggunakan warna yang kontras di antara keduanya. Kontras warna juga berlaku untuk pemilihan background dengan tipografi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari skema warna yang baik untuk diferensiasi dan makna dari pemilihan warna pada website berikut ini. Yang kedua, tipografi. Dalam mengatur tipografi, dalam hal ini adalah pemilihan font. Pada infografis sama halnya dengan warna. Kita tidak bisa sembarangan dalam memilih font. Pemilihan font harus sesuai dengan tema infografis yang akan kita buat. Ada 3 jenis tipografi, yaitu serif, sans serif, dan script. Serif adalah font yang memiliki garis dan tangkai dalam hurufnya. Kesan yang ditampilkan adalah formal dan klasik. Sans serif adalah font yang tidak memiliki garis dan tangkai dalam hurufnya. Kesan yang ditampilkan dalam font ini adalah tegas dan modern. Font script adalah font yang mirip dengan tulisan tangan, memiliki kesan santai dan elegan. Pemilihan tipografi juga harus memperhatikan pada peletakan font dalam layout. Apakah font tersebut diletakkan pada judul atau headline, atau diletakkan pada subheadline dan juga isi konten. Icon merupakan bentuk sederhana dari gambar. Icon dapat mewakili teks apabila perlu penyederhanaan kalimat dan memperluas layout infografis. Seperti halnya tipografi, icon harus tidak menjadi hal yang mengganggu dalam penyampaian isi dalam infografis. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat infografis. Yang pertama, menentukan topik bahasan. Langkah pertama untuk membuat infografis yang menarik adalah menentukan topik atau tujuan awal sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Sebelum kalian membuat desain atau layout, kalian harus mempersiapkan dengan matang konsep awal dalam membuat infografis. Pastikan kalian untuk melakukan riset mengenai target siapa yang akan kalian tuju. Kemudian kalian juga harus memperkirakan apakah infografis yang akan dibuat memiliki tingkat relevansi yang tinggi di masa sekarang atau tidak. Yang kedua, menentukan audiens. Langkah yang kedua yang harus dikerjakan adalah memfokuskan pada target audiens sesuai dengan kebutuhan konten. Kalian juga dapat menentukan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik. Misalkan, kalian menentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi, latar belakang pendidikan, hingga domisili. Dengan menentukan target yang lebih spesifik, maka dapat meningkatkan keberhasilan dari konten yang lebih sesuai dengan audiens yang dicapai. Yang ketiga, mengumpulkan data dan sumber referensi. Setelah kita berhasil menyusun topik dan menentukan audiens, selanjutnya adalah mengumpulkan sumber informasi yang terkait dengan pembuatan konten. Yang keempat adalah memvisualisasikan data ke dalam infografik. Ada metode yang sering digunakan dalam membuat infografis. Metode Eisenhower seringkali digunakan dalam membuat infografis. Yang pertama, inform. Dalam metode ini, yang paling penting adalah data. Jadi data yang kalian dapatkan harus mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pesan atas konsep yang sedang kita kembangkan. Yang kedua, compare, yaitu membandingkan data antara konteks yang satu dengan konteks yang lainnya. Berikutnya adalah change. Pada kategori ini, konten dapat berisi tentang perubahan data, kronologi, hingga cerita mengenai sesuatu hal berupa perusahaan, produk, atau branding dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah organize. Pada kategori ini digunakan untuk menunjukkan informasi seputar ranking, pola, atau siklus yang saling berurutan. Kalian dapat menggunakan diagram flowchart, tabel, maupun mind mapping. Kemudian ada relationship. Pada bagian ini, data harus menunjukkan hubungan yang lebih kompleks pada suatu konteks. Kemudian explore. Pada kategori ini, pembaca dapat mengeksplorasi atau menjelajahi infografis yang sudah kalian buat secara lebih detail untuk menambah wawasan yang lebih mendalam.
Kemudian langkah berikutnya adalah kalian harus merancang grid layout. Grid layout ini adalah menyeimbangkan tata letak dalam setiap elemen seperti teks dan gambar atau diagram agar komponen-komponen tersebut dapat berbaur dengan rapi. Yang perlu diingat adalah kita terbiasa membaca dari posisi kiri ke kanan atau atas ke bawah, sehingga kalian harus memastikan desain infografis dapat mengarahkan membaca dari elemen ke elemen. Dalam layout infografis ada beberapa kolom yang bisa kalian gunakan, seperti single kolom dari atas ke bawah. Kemudian ada infografis dengan layout 2 kolom yang biasanya sering digunakan sebagai konten perbandingan. Kemudian ada juga infografis yang menggunakan layout kolom dengan multi section untuk konten yang dituangkan secara acak. Kemudian bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai basic design, kalian bisa membuat infografis secara online dengan mengakses beberapa platform seperti
Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi infografis ini. Semoga kalian dapat membuat desain infografis dengan baik dan lebih estetik. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam materi yang tentunya juga berbeda. Sebelum kalian menutup video ini, pastikan juga kalian sudah subscribe channel YouTube MKU untuk mengakses materi-materi mata kuliah umum yang ada di Universitas Machung. Oke, sampai jumpa.